Amos Nainggolan Lukman Raja yang memberikan sebuah metode pembelajaran digital marketing secara gratis buat kamu. Dan tetap di sini aja, jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Request materi silahkan komentar di bawah ini ya. Nah, pada hari ini saya akan ngajarin kepada kamu suatu hal yang sangat penting dan berharga dalam metode pembelajaran dan bisnis kamu. Bagaimana sih cara kita bisa meningkatkan penjualan, meningkatkan sales dalam media digital marketing ini, dalam media digital ini, gimana sih caranya? Nah, tentunya pernah Anda mendengar sebuah kata atau bahkan kalimat copywriting. Nah, kalau Anda pernah mendengar apa itu copywriting? Copywriting adalah suatu ilmu yang dimana memberikan sebuah teks informasi berupa iklan atau bahkan penawaran yang sering kali terjadi di media-media TV, surat kabar, berita, dan apapun ya, dan brosur ya. Nah, itu adalah copywriting. Itu tidak selamanya itu bisa dikatakan suatu hal yang baru ya, karena sudah ada di tahun-tahun 2000-an. Dan tentunya platform-platform yang sering menggunakan adalah TV itu sendiri ya. Maksudnya bukan platform tapi media-medianya ya, alat teknologi yang sering digunakan adalah TV, radio ya kan, terus bahkan brosur ya untuk platformnya sendiri. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih mempelajari copywriting itu untuk meningkatkan omset bahkan penjualan kamu. Tapi bukan hanya omset tapi profit ya. Nah, di sini saya akan kasih tahu kepada kamu suatu hal. Ini sebenarnya ada materi yang memang saya ambil dari beberapa sumber yang terpercaya, dan memang dengan menggunakan metode saya sendiri juga. Saya menggabungkan dari istilahnya beberapa kumpulan buku-buku saya dan buku-buku saya, bahkan yang pernah saya kumpulin ya, saya menjadi kolektor gitu ya. Tetapi ini menjadi suatu hal yang sangat penting karena untuk memperbandingkan suatu ilmu itu adalah suatu hal yang berharga ya, supaya kita bisa mengkolaborasikan dari hal mana yang kurang, mana yang tidak gitu. Nah, ini kembali lagi kita mempelajari tentang sebuah teknik menulis ya, menulis sebuah penawaran produk. Kita butuh content writer. Yang kita butuhkan sebenarnya bukan hanya content writer ya, ini yang saya ambil ya, tapi kita butuh content marketer. Jadi kebanyakan orang tuh saking fokusnya nulis ya, sehingga dia lupa dengan konsep-konsep apa sih goals dalam promosinya, saking fokusnya nulis nih. Tapi tidak salah juga, nulis itu kan sebuah teknik storytelling yang bersifat tulisan ya. Nah, di sini ada perbandingan content marketer dengan versus istilahnya content writer. Nah, kalau content writer itu adalah dia tuh penulis di artikel blog ya, kalau content writer ya, penulis di artikel blog, website, berita. Nah, itu content writer. Nah, copywriting itu penulis untuk media-media promosi. Nah, kalau content marketer itu masuknya ke copywriting, yaitu yang sekarang kita pelajari sekarang ini, copywriting. Nah, poin pertamanya adalah kita harus fokus pada sebuah tujuan, bukan pada konten ya. Tujuan kita memposting produk itu apa? Yaitu menjual. Kebanyakan orang merasa bahwa tujuannya adalah menulis, sehingga ketika dia menawarkan produknya di Facebook atau bahkan Instagram, dia merasa kayaknya ada yang kurang ya artikelnya, atau bahkan kayaknya kurang bagus nih artikelnya. Jadi itu akan istilahnya menjadi nalar sensitif kita terlalu tinggi, sehingga kita jadi males atau bahkan malu untuk memposting selanjutnya. Padahal tujuan kita itu adalah posting itu untuk menjual produk gitu. Nah, tujuan adalah sebuah traffic, konversi, list, buyer atau requiring ya. Nah, itu ketika kita memposting produk penawaran kita akan mendapatkan pertama pengunjung ya. Pengunjung datang dari platform kita untuk melihat produk kita, entah kita mau pasang produk kita di website. Nah, konversi itu terjadi penjualan ya kan, sehingga menjadi list ya. List itu istilahnya kita punya daftar-daftar orang-orang yang minat terhadap produk kita, dan akhirnya dia menjadi seorang pembeli dan lain-lain. Nah, itu poin pertamanya. Dan poin keduanya itu berdasarkan persona. Kalau misalnya kamu belum tahu, itu persona itu adalah sebuah gambaran ya. Persona itu adalah gambaran, bukan maunya kita. Nah, kebanyakan maunya saya itu seperti ini, keinginan, kebutuhan itu adalah masalah sebuah mereka ya. Jadi kayak saya pengen produknya kayak gini, misalnya kayak ada customer kamu bertanya, produk yang saya inginkan tuh seperti ini, produknya bagus, produknya itu harus ada ini. Nah, itu sebenarnya kalau kita memuaskan customer itu nggak ada habis-habisnya, balik lagi. Jadi kalau masalah keinginan, kebutuhan itu sebenarnya masalah mereka, masalah kita adalah menjual aja gitu, menjual dan merepresentasikan sebagus mungkin. Dan poin ketiganya adalah nggak cuma asal jadi, tapi harus ada interaksi. Jadi untuk melakukan penjualan itu bukan hanya sekedar closing, tapi harus ada interaksi yang kita bangun ya, sehingga dia menjadi suka, dan bahkan komen di kolom komentar kita, dia akan melakukan share atau bahkan dia membalas komen kita. Nah, itu adalah suatu hal yang bagus ya. Jadi kalau misalnya ketika kalian mempromosikan produk di Facebook atau bahkan Instagram, ternyata ada orang yang nge-like atau bahkan ada yang nge-love, nah itu harus kalian balas ya. Misalnya dia komen, kalian balas. Kalau misalnya dia share, ucapkan terima kasih.
Jadi harus ada interaksi yang dibangun gitu secara umum ya kan, sehingga kita menjaga hubungan yang baik antara kita dengan dia. Ini adalah suatu situasi emosional ya, emosional. Dan misalnya konten marketing itu apapun yang Anda tuliskan bertujuan untuk mendapatkan sebuah misalnya sebuah attention itu sebuah notifikasi ya, mendatangkan pengunjung, terus mendatangkan calon pembeli, konversi pembelian dan lain-lain. Itu tujuan untuk konten marketing. Nah, 5 tahapan buat konten marketing itu adalah dengan membangun personal branding. Personal branding itu adalah gambaran diri kita. Nah kan, makanya pertama itu tentukan persona Anda. Yang persona Anda misalnya gini, saya misalnya nama saya adalah Amos, persona saya adalah sebagai pengusaha komputer misalnya. Nah itu saya bangun gitu, saya bangun terlebih dahulu. Ketika Anda sudah membentuk identitas personal Anda, maka kedepannya itu lancar aja gitu. Jadi Anda fokus ya kan dengan apa yang Anda bagikan, dengan apa yang Anda jual, dan itu akan menjadi membentuk identitas personal. Nah misalnya lain halnya kalau Anda misalnya ada tawaran beberapa produk, tawaran berbagai macam bisnis, tawaran berbagai macam ide seputar bisnis. Jadi akhirnya misalnya hari ini Anda jualan masker, minggu depannya lagi Anda jualan misalnya mobil gitu, minggu depannya lagi Anda jualan properti. Nah itu suatu kegagalan Anda membentuk identitas personal Anda. Padahal yang namanya identitas personal saya sudah bicarakan pada materi saya sebelumnya, bahwa identitas personal itu adalah authority dalam gambaran diri kita. Ketika disebut nama kita siapa, orang sudah tahu, oh ternyata kita adalah seorang pengusaha ini. Nah itulah identitas personal yang selalu saya tekankan dari setiap sesi materi belajar digital marketing gratis yang saya bagikan di sini di Amos TV ini ya teman-teman. Nah terus yang ketiga itu pilih metode promosi. Nah metode promosi itu sebenarnya pada dasarnya apa aja ya? Nah bebas gitu misalnya kan. Kalau kamu jualan misalnya baju, kira-kira baju itu cocoknya jualnya di mana misalnya? Baju cocoknya jualnya di mana misalnya? Kalau di Instagram cocok nggak? Ya cocok ya. Misalnya terus di Facebook cocok tidak? Cocok. Kalau di marketplace misalnya marketplace Tokopedia, nah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, nah semuanya cocok gitu ya. Tapi membuat ini sebuah sebuah ketenaran buat Anda, balik lagi ya. Jualan kalau tidak ada tenar-tenarnya itu susah untuk melakukan penjualan yang melibatkan konversi tinggi gitu. Bohong kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa saya nggak perlu ketenaran segala macam ya. Ujung-ujungnya kalau kita ingin rame, ingin penjualan kita tinggi, kita harus punya nama yang besar gitu ya. Membangun branding yang besar, contohnya PS Store atau bahkan contohnya misalnya Pesparta, atau bahkan contohnya yang punya brand-brand besar itu misalnya kayak kita lihat produk-produk di Alfamart itu kan brand-brand besar. Balik lagi, kalau misalnya kita tidak terkenal brand kita, maka sulit untuk mendapatkan konversi tinggi walaupun kita sudah melakukan penjualan, tapi bisa putus aja seperti itu gitu. Jadi kalau untuk membangun branding itu untuk membuat media promosi, saran saya itu kalian harus fokus di salah satu platform terlebih dahulu. Misalnya di Instagram, sampai Instagram kalian benar-benar interaksinya tinggi ya, Instagram aja fokus. Biarkan yang lainnya itu nyusul sendiri. Misalnya Anda mau fokus di Facebook, mau fokus di marketplace, tapi bagaimana kalau fokus ketiga-tiganya? Bisa aja, cuman nanti kita akan gini, untuk mempelajari interaksi orang di setiap media platform itu beda-beda loh. Misalnya di Instagram orangnya ternyata begini, Facebook itu begini, marketplace itu seperti ini. Jadi ketika kita membangun authority di sini di masing-masing platform ini, itu kan membuat menciptakan personal branding produk kita semakin bagus lagi. Lalu buat konten lalu sebarkan. Nah menentukan gambaran diri itu harus ada memiliki latar belakang. Apakah Anda dengan produk tersebut ada kaitannya dengan sejarah hidup Anda misalnya? Itu akan menjadi suatu hal value tambahan ya. Misalnya Anda sudah menjual produk semacam handphone. Pada saat Anda kecil, Anda sering kali menservis handphone yang rusak. Akhirnya ini menjadi sebuah gambaran buat diri Anda. Terus Anda menjual produk ini kepada masyarakat, kepada orang-orang sekitar di media platform digital juga Anda jual. Itu akan menjadi sebuah latar belakang yang bagus. Jadi alangkah baiknya harus ada histori di balik semuanya itu, dan itu harus menjadi suatu hobi Anda ya, kegemaran Anda, bukan hanya sekedar selling, bukan hanya sekedar jual ya kan, tapi harus ada latar belakang yang bisa diceritakan dan dibagikan kepada orang-orang gitu, dan itu kan menjadi inspirasi lah buat orang-orang. Nah terus ketika Anda sudah membangun latar belakang gambaran diri Anda atau personal branding Anda harus menentukan sebuah arah tujuan ya. Arah tujuan produk ini mau dibawa kemana? Entahkah produk ini yang penting jual-jual aja, atau Anda ingin menciptakan reseller, atau Anda ingin menciptakan dropship, atau Anda ingin menciptakan sebuah jaringan network. Nah itu harus ada sebuah tujuan yang Anda harus membangun sebuah list ya, membuat list database reseller sendiri. Nah tantangan terbesarnya dalam produk Anda itu apa? Misalnya tantangan di tahun 2020 ini adalah
dengan brand ini, tantangan 2021 dengan brand ini. Anda harus mengenali sebuah tantangannya, bukan hanya sekedar persaingan aja dalam tantangannya itu. Misal tantangannya bisa nggak Anda memberikan pelayanan yang sangat luar biasa bagus yang berbeda dengan pada umumnya ya, pada umumnya. Nah, ketakutan terbesar dalam diri Anda pada produk Anda itu apa gitu ya? Apakah takut tidak laku? Tidak mungkin ya. Apakah takut hanya seperti ini? Ini harus dipelajarin supaya Anda membangun gambaran diri supaya aspek-aspek kedepannya Anda tidak mengalami ketakutan dan kebobrokan lagi gitu. Nah, ketika Anda sudah menentukan siapa gambaran diri Anda ya, Anda akan bisa mengarahkan sebuah tujuan terhadap produk Anda itu sendiri. Jadi antara produk dengan gambaran diri itu akan menjadi suatu sinkronisasi gitu. Nah, yang ketiga itu adalah gambaran calon pembeli sama dengan setiap produk punya gambaran berbeda dan strategi jualannya juga berbeda. Nah, misalnya kalau kita jualan fashion, produk kosmetik ini sebagai contohnya ya. Produk kosmetik itu cocok untuk strategi jualannya adalah berbentuk jaringan ya. Anda harus melakukan jaringan terlebih dahulu, membangun suatu jaringan, membangun suatu hubungan ya kan kepada si leader dan misalnya calon upline-nya ya. Itu harus dibangun sebuah hubungan untuk bisa menciptakan sebuah regenerasi penerus untuk melakukan penjualannya. Nah, kalau itu produk fashion gitu. Kalau misal produk properti itu beda lagi gitu jaringannya. Apakah harus dengan jaringan atau hanya untuk langsung direct sales, atau jaringannya itu harus ke orang-orang yang besar gitu ya? Karena kan kita kalau mau jual produk itu harus tahu target kita itu ke siapa gitu. Nggak mungkin kalau jualan properti itu target ke orang yang misalnya mohon maaf dia tidak punya uang dengan budget segitu gitu kan. Jadi harus menentukan target penjualan juga gitu. Dan yang sebenarnya adalah suatu tugas di rumah Anda boleh kerjakan boleh tidak, tentukan gambaran terlebih dahulu masing-masing produk Anda. Ketika Anda tentukan gambaran Anda untuk masing-masing produk Anda, misalnya Anda bebas misalnya mau 1 sampai 3 bisnis, tapi untuk awal ini Anda tentukan 1 bisnis terlebih dahulu untuk dipatenkan, untuk difokuskan ke depannya. Nah, ketika Anda sudah menentukan gambaran Anda bentuk identitas personal Anda, nama Anda. Misalnya kayak saya Amos SEO gitu, itu adalah gambaran identitas personal saya. Terus jenis kelamin Anda ya, pasti Anda udah tahu jenis kelamin Anda apa gitu kan. Karakter Anda secara publik, secara influencer produk itu apa gitu. Terus topik apa aja yang ingin Anda bahas per hari gitu, per minggu, bahkan per bulan. Dan tugas kedua, kalau misalnya Anda ingin merumuskan identitas personal Anda untuk masing-masing akun, itu justru lebih bagus. Misalnya Anda membuat akun Facebook, misalnya Amos SEO, Amos Raja Komputer, Amos misalnya Raja HP gitu ya. Jadi Anda buatkan akun Facebook atau Instagram yang memang ada nama Anda, lalu ada nama produk yang Anda jual. Itu akan menjadi suatu identitas personal yang bagus banget gitu. Dan yang ketiga adalah pilih media promosi. Nah, ini balik lagi nih, mau pakai Facebook, Twitter, Instagram atau website ya. Saya tambahkan atau website ya kan. Nah, itu bebas sih, ya namanya kalau kita menggunakan media promosi apa aja sih. Cuman saran saya satu terlebih dahulu ya, satu aja dulu untuk membangun suatu authority ya, otoritas ya, supaya akun Anda tuh berotoritas di publik gitu. Nah, untuk Facebook sendiri strateginya sih kita buat artikel tuh 200 sampai 500 kata ya. Terus gambar ada 500 kali 500 pixel, ada headline atau judul yang menggoda gitu ya. Terus storytellingnya apa, ceritanya apa, ya misalnya sisipkan link, terus masukkan CTA ya, click to action, dia akan lari kemana nih bisa kalau mau beli produk Anda misalnya gitu ya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, strategi Facebook marketing itu sebenarnya sederhana. Kita harus like setelah posting ya. Setelah posting kita harus melakukan like, jangan sampai nggak di like sendiri. Terus kita kalau ada yang komen jangan didiemin, itu kita bales ya kan. Terus misalnya di hari ketiga kita posting setelah udah melewati hari tersebut, kalau misalnya interaksinya menurun kita bisa delete atau bahkan perbarui. Like brutal itu adalah postingan orang yang jadi prospek, jadi kita bisa mempromosi kepada orang-orang gitu ya. Nah, komen status Paramasta, suhu influencer, nah itu boleh tidak boleh iya ya gitu kan. Share ya, share gambar atau video viral yang berhubungan dengan produk yang Anda jual, itu jadi semakin bagus. Misalnya Anda jualan produk komputer, terus Anda share ada orang yang mencuri komputer dan ini viral, atau Anda share ternyata ada teknologi komputer yang bagus. Nah, itu yang berhubungan dengan senis dengan komputer itu sendiri misalnya. Nah, Anda bisa berikan juga ya, nanti saya akan share kepada Anda gimana caranya ngiklan menggunakan Facebook dan Instagram. Nah, itu budget per hari 50.000 sampai 100.000 dan arahkan ke website landing page. Nah, untuk momen ini, untuk sesi ini, saya sudah
saya bagikan kepada kamu bagaimana caranya membuat landing page. Nah itu Anda ketik aja Amos TV ya kan. Amos TV itu udah ada yang tutorial cara membangun website landing page ya. Di sini nih teman-teman nih ya. Cara membuat sales page nih. Ini udah ada nih. Saya udah kasih tahu kepada kamu. Tinggal dilihat aja tutorialnya tuh. Oke. Sudah ada ya teman-teman ya. Oke, itu baru itu ya. Setelah itu targeting, copywriting berdasarkan traffic ya. Target untuk misalnya pembeli yang masih belum kenal Anda bagaimana, ya kan? Anda harus melakukan pelan-pelan terlebih dahulu. Terus yang sudah kenal produk Anda tapi belum membeli, nah kalau ini yang udah, yang waktu itu udah membeli produk Anda. Nah di sini Anda ada konsep dalam memposting promosi di Facebook, ada pre-headline, ada sub-headline, ada tagline, penawaran produk, poin pentingnya, testimoninya, bonusnya apa aja yang Anda berikan, ada click to action lari kemana, terus berikan sebuah garansi terhadap yang Anda jual, spesial bonus apa, misalnya ada event-event terbesar kah, terus ada note-nya kah. Nah itu yang harus Anda lakukan untuk memposting promosi di Facebook. Ini juga bebas ya kan. 4, buat konten ya. Buat konten itu yang harus kita lakukan setiap hari ya kan. Tulis ya sebuah konten itu sendiri, tag orang-orang sekitar yang Anda kenal, lalu publish, lalu sebarkan, seperti itu aja. Nah ini yang udah pernah saya bahas, traffic temperatur adalah orang yang ingin membeli produk kita itu, pertama adalah yang hot itu yang belum pernah tahu sama sekali tentang produk kita. Kalau yang warm itu adalah yang hangat ya, dia akhirnya sudah kenal produk kita tapi dia belum membeli, dan kalau yang hot itu dia sudah membeli. Setiap kondisi akan berbeda-beda perlakuan dan cara mengatasinya. Nah tahapan menulis konten, kita harus menulis sebuah artikel sendiri. Nah saya sudah bagikan tutorialnya, tag, publish, sebarkan, like, comment, monitor, dan evaluasi. Nah sebarkan ya, kita bebas mau sebarkan di mana gitu loh. Mau sebarkan di website kah, di blog kah, di Facebook group, Facebook, FBS, dan lain-lain. Nah ini adalah tugas ketiga, Anda bisa membuat copywriting untuk setiap produk Anda. Jadi semakin ada copywritingnya semakin bagus, seperti yang saya sudah pernah buat copywriting di website saya ya, jeligamat-indonesian-teknologi.net. Coba mari kita lihat. Nah sebenarnya saya sudah buat nih jeligamatnya, tapi bukan ini kemarin itu jeligamat.indonesian-teknologi.net ya. Itulah Anda buat copywriting tiap masing-masing produk. Nah itu sebenarnya cara-cara yang sangat sederhana ya teman-teman. Nah untuk kedepannya saya akan kupas secara detail lagi untuk bagaimana cara membuat copywriting pada setiap produk dan membuat judul-judul yang greget sehingga customer kamu kebelet untuk membeli produk kamu. Terima kasih, saya dari Amos, dan ucapkan samping. Oh ya satu lagi teman-teman. Nah ini sekedar informasi aja ya kan, sekedar informasi, siapa tahu kamu butuh. Kalau kamu ketik di mairclosing.com itu ada beberapa materi-materi yang sudah saya siapkan secara materi premium ya. Ini bukan materi gratis nih, ini materi premium yang buatan saya. Di sini ada jago nulis artikel dengan metode 3 langkah kilat banjir orderan, belajar hypnoselling ya kan. Nah terus ada lagi materi saya di sini, strategi pemasaran produk untuk pemula. Ini ada trik psikolognya di sini. Ya di sini pemasaran digital. Nah misalnya kalau kamu minat di masing-masing tutorial yang saya buat ini atau bahkan tutorial yang lainnya, silakan Anda hubungi di 0812 8603 9985. Sampai jumpa dan saya tunggu Anda di sini. Kita ketemu di mairclosing.com ini. Bye bye.